Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Haryanti, Guru Matematika SMP Negeri 29 Tangerang. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Pembahasan kali ini adalah Matematika kelas 7 dengan materi mengenal sudut. Dengan kompetensi dasar 3.7, menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat mengenal sudut dari berbagai jenis segitiga. Kedua, siswa dapat menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Mengenal sudut. Pengertiannya adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan atau perpotongan dua garis pada satu titik. Kalian bisa lihat gambarnya, ada keterangan huruf P itu dinamakan dengan titik sudut, kemudian PA dinamakan dengan sinar garis atau kaki sudut. Begitu juga dengan PB dinamakan sinar garis atau kaki sudut, dan alfa atau sudut P atau sudut APB itu kita namakan sudut. Dan penulisan sudut pada gambar di atas dapat ditulis dengan dua cara. Yang pertama, satu huruf, misal sudut P ditulis dengan sudut P. Kemudian bisa juga dengan 3 huruf, misal sudut APB ditulis dengan lambang sudut APB. Masuk ke jenis-jenis sudut. Di sini ada 6 yang sudah Ibu tulis. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kedua, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya adalah antara 90 derajat dan 180 derajat. Keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Kemudian sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat dan 360 derajat. Sudut satu putaran, yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Kita bisa lihat contoh di bawah ini. Tanpa mengukur terlebih dahulu, nyatakanlah tiap-tiap sudut berikut ini. Apakah dia termasuk sudut lancip, siku-siku, tumpul, atau refleks? Kita lihat gambar yang A. Untuk gambar yang A, tanpa kita ukur dengan menggunakan busur derajat, ini bisa kita ketahui bahwa yang A adalah sudut lancip karena besarnya pasti kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut B. Sudut B ini membentuk sudut siku-siku dan besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut C besarnya lebih dari 90 derajat, maka ini bisa kita sebut sudut tumpul. Dan sudut D, kalau misalnya kita lihat mau dicari yang terkecil, ini akan membentuk sudut lancip. Jika diminta sudut terbesar, maka dia akan membentuk sudut refleks. Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Perhatikan, jam menunjukkan angka 1 sampai dengan 12.
Daerah yang terbentuk adalah 12 bagian. Satu lingkaran penuh sama dengan satu putaran penuh membentuk sudut 360 derajat. Dengan demikian, setiap bagian yang terbentuk dari jarum jam, panjang dan jarum pendek akan membentuk sudut sebesar 360 derajat dibagi 12. Hasilnya 30 derajat. Dengan kata lain, setiap 1 jam akan membentuk sudut 30 derajat. Kalian bisa lihat gambar jam di bawah ini. Ada jarum panjang menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendek ke angka 1. Maka setiap 1 jam dia akan membentuk sudut 30 derajat. Nah, di samping sudah ada kesimpulan yang sudah Ibu tulis di sini. 1 jam dia akan membentuk 30 derajat. Tiap 30 menit dia akan membentuk 15 derajat. 15 menit 7,5 derajat dan setiap 5 menit dia akan membentuk 2,5 derajat. Perhatikan contoh soal. Soal yang pertama, sudut terkecil yang terbentuk dari jarum jam pukul 5 adalah, kalian bisa lihat gambar, jarum panjang berada di angka 12, jarum pendek berada di angka 5. Sehingga pergeseran tiap 1 jam akan membentuk sudut 30 derajat. Dan yang diminta di sini adalah pukul 5. Jadi, sudut terkecil pada pukul 5 adalah 5 dikali 30 derajat. Sama dengan 150 derajat. Lihat lagi soal yang kedua. Sudut terkecil yang terbentuk dari jarum jam pukul 17:15 adalah, lihat lagi gambarnya. Di situ sudah Ibu sematkan gambar. 3 langkah dari 12 ke angka 3 itu menunjukkan 15 menit. Berarti ada sudut tambahan 15 menit, yaitu 7,5 derajat. Kemudian jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 5. Itu menunjukkan ada 2 langkah, sehingga 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Dari gambar di samping bisa kita lihat jarum panjang berada di angka 3 dan jarum pendek di angka 5. Jadi 2 kali 30 derajat ditambah 15 menit menghasilkan 60 derajat ditambah 7,5 derajat. Sehingga sudut terkecil yang terbentuk dari jarum jam pukul 17:15 adalah 67,5 derajat. Dari pembahasan sudut yang sudah Ibu jabarkan, mudah-mudahan kalian sudah memahaminya ya. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa coba kamu kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.